Pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari gradien suatu garis, lalu menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, lalu menentukan gradien yang melalui dua titik, dan terakhir kita akan menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus. So, kita langsung mulai ke yang pertama aja, memahami maksud dari gradien suatu garis. Oke, apa itu gradien garis? Gradien garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Untuk lebih memahami konsep gradien, coba kita perhatikan diagram Cartesius yang menunjukkan posisi perjalanan pesawat ini ya. Misalkan panjang lintasan dia saat lepas landas, terus di udara, dan saat ingin mendarat, semuanya sama, yaitu di sini digambarkan sebesar 5 satuan. Semua lintasannya membentuk garis lurus kan? Dan besarnya pun sama, yaitu 5 satuan tadi. Tapi apa yang membedakan ketiga garis tersebut? Yang membedakannya adalah kemiringannya, yaitu si gradien tadi. Yang satu naik, yang satu mendatar, yang satu lagi turun kan? Makanya konsep gradien ini menjadi penting dalam materi persamaan garis lurus. Karena dengan gradien ini, kita bisa menggambarkan suatu garis lurus dengan akurat sesuai arahnya. Dan by the way, di sini ada catatan penting. Kita patokannya lihat dari kiri ke kanan ya. Jika grafiknya naik, maka gradiennya positif. Sebaliknya, jika grafiknya turun, maka gradiennya negatif. Tahu dari mana? Nanti di slide-slide selanjutnya akan Pak Beni bahas. Oke? Lanjut lagi, bagaimana cara menentukan gradien dari grafik garis lurus? Gradien garis itu ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Cartesius. Komponen Y itu apa? Ya berarti nilai-nilai pada sumbu Y, berarti dari atas ke bawah kan? Lalu komponen X yang mana? Berarti komponen pada sumbu X, dari kiri ke kanan, gitu. Bisa dipahami ya, ini X, ini Y. Sesuai di diagramnya aja ya. Nah, rumus untuk menentukan gradien itu, misalnya dari titik A ke titik B. Titik A koordinatnya x1, y1, titik B x2, y2. Rumusnya seperti di kotak kuning ini. Nah, kalau kalian baru pertama kali ngelihat tanda segitiga kayak gini, ini bukan segitiga ya. Ini dibaca delta. Nah, mungkin kalau di fisika kalian akan sering mendengar istilah delta ini. Delta artinya selisih, bisa dipahami ya. Nah, berarti gradien itu selisih nilai Y dibagi selisih nilai X. Nah, karena Y-nya di sini Y1 sama Y2, berarti kita kurangin aja ya. Jadi Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita langsung cobakan ke soal yang ada di diagram Cartesius ini. Kita tentukan dulu koordinat A dan B-nya. Koordinat itu kan X, Y, berarti kita cek nilai X-nya dulu. Nah, nilai X-nya kan berarti di sini minus 4 ya. Berarti ini minus 4, Y-nya minus 2 kan. Berarti minus 4, minus 2. Selanjutnya untuk titik B, X-nya adalah 5 ya. Berarti ini 5, Y-nya 5 juga. Berarti 5,5. Nah, kita tandai dulu. Di A ini berarti X1, minus 2-nya Y1. Berarti di B, X2-nya 5, Y2-nya 5 juga. Kalau kita udah menentukan X1, Y1, X2, Y2, baru kita bisa hitung gradiennya. Berarti gradien kan simbolnya M. M sama dengan, di sini kan rumusnya Y2 dulu. Ya udah, Y2-nya kan 5. Berarti 5 kurang Y1. Y1-nya kan minus 2. Berarti kurang minus 2 per X2. X2-nya 5 dikurang X1-nya adalah minus 4. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami kan? Nah, setelah itu kita tinggal sederhanakan aja. Berarti 5 dikurang minus 2 sama dengan 7 per 5 dikurang minus 4. Berarti kan 5 tambah 4 ya, jadi 9. Ini kan sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi gradiennya adalah 7 per 9. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Oke, balik lagi ke gambar lintasan pesawat yang tadi. Sekarang kita mau menguji apakah benar ketika grafik garisnya naik, maka gradiennya positif, dan sebaliknya, kalau garisnya turun, maka gradiennya negatif. Kita mau menguji itu ya. Berarti pertama kita cek dulu si lintasan yang garis merah ya, yang naik nih. Yang ini, oke?
Di sini kan garisnya naik tuh. Berarti kan harusnya gradiennya positif. Makanya kita cek pakai rumus gradien yang tadi. Nah, kita simbolkan dulu. Misalnya ini X1, Y1, lalu X2, Y2, ya kan? Kita kan konsisten aja ya. Kita lihatnya dari kiri ke kanan. Berarti X1, Y1-nya yang paling kiri. Kanannya nanti X2, Y2. Berarti gradiennya untuk lintasannya merah yang naik, berarti M sama dengan Y2 kurang Y1. Y2-nya di sini 5, berarti 5 kurang Y1-nya kan 2, berarti 5 kurang 2 per X2-nya minus 2, berarti minus 2 dikurang X1-nya minus 6, dikurang minus 6. Sama dengan 5 kurang 2 itu kan 3 per minus 2 dikurang minus 6. Berarti kan sama dengan minus 2 tambah 6. Minus 2 tambah 6 berarti sama dengan 4, ya kan? Positif kan? Berarti benar dong yang pertama ini. Berarti kalau grafik garisnya naik, maka gradiennya positif. Di sini M sama dengan 3/4. Positif, ya kan? Next, misalnya kalau kita mau ngecek yang turun dulu. Kita ambil dari kiri dulu ya. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, gitu kan? Nah, kita langsung masukin ke rumus gradien. Berarti M sama dengan Y2. Y2-nya 2 dikurang Y1. Y1-nya 5 per X2-nya 7 dikurang X1-nya 3. Kita hitung deh. 2 dikurang 5 sama dengan minus 3 per 7 kurang 3 sama dengan 4. Benar kan negatif? Jadi ketika dia turun, M-nya adalah negatif 3/4. Jadi setiap kali grafiknya turun, maka gradiennya pasti negatif. Oke, jadi yang ini juga benar. Nah, sekarang gimana kalau dia mendatar nih? Kalau mendatar kayak gimana? Nih, Pak Beni hapus dulu ya. Nah, mendatar kan berarti yang rute yang oranye ya. Jadi di sini X1-nya minus 2, Y1-nya 5, X2-nya 3, Y2-nya 5. Nah, sekarang kita coba hitung gradiennya. M sama dengan Y2, berarti 5 dikurang Y1, 5 kurang 5, per X2, berarti 3 dikurang X1-nya, minus 2. Nah, 5 kurang 5 kan 0, per 3 dikurang minus 2, berarti 3 tambah 2, sama dengan 5. 0 dibagi 5 sama dengan, ya 0 kan? Nah, jadi kita dapat kesimpulan baru lagi. Kalau garisnya mendatar aja, berarti gradiennya bukan positif, bukan negatif, tapi sama dengan 0, kayak gitu. Bisa dipahami ya sejauh ini? Oke, gimana kalau ketemu soal yang kayak gini? Tentukan gradien garis berikut. Di sini ada garisnya aja, tapi nggak dikasih koordinatnya. Padahal dari tadi kita ngitung pakai koordinat terus kan? Nah, sebenarnya kalau soalnya kayak gini justru gampang. Kenapa? Kita tinggal balikan lagi aja ke konsep awalnya. Gradien itu kan perbandingan antara nilai Y sama X. Jadi kalau kita mau langsung gini aja, M sama dengan Y per X kan intinya. Masih ingat kan Y itu berarti atas bawah, X itu kiri kanan kan? Nah, kalau kalian sudah paham itu, baru kita balik ke gambarnya tadi. Di sini kita mau cari gradien dari A ke B kan? Nah, A ke B itu kan berarti Y-nya dia kan turun nih. 1, 2, turun 2. Lalu ke kanan 1, 2, 3. Nah, inilah Y-nya sama X-nya nanti. Kayak gitu aja. Berarti nanti gradiennya sama dengan Y-nya kan turun 2. Berarti ini 2. Lalu X-nya 3 ke kanan kan? Berarti ya udah X-nya 3. Tapi ini belum selesai. Kita cek lagi. Tadi kalau grafik garisnya turun, berarti gradiennya negatif kan? Nah, kita tahu ini turun kan dari kiri ke kanan ya, lihatnya. Dari kiri ke kanan, grafik garis ini turun nih. Berarti dia pasti gradiennya negatif. So, kita tinggal kasih tanda aja ini negatif. Jadi, jawabannya adalah gradien untuk garis ini sama dengan minus 2/3. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Di sini kita cuma dikasih koordinatnya, tapi nggak dikasih gambarnya. Nggak masalah ya, kita tetap konsisten ke rumusnya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Makanya kalau ketemu soal kayak gini, kita tandai dulu aja.
Berarti di sini X1, ini Y1, lalu kolom sini X2 dan Y2. Gitu aja terus ya. Sekarang kita mulai dari yang soal yang I dulu. Katanya melewati 3,4 dan minus 2,3. Berarti gradiennya adalah Y2. Y2-nya 3, berarti 3 kurang Y1. Y1-nya 4 kan? Berarti 3 kurang 4 per X2. X2-nya minus 2. Berarti di sini minus 2 kurang X1-nya 3 kan? Berarti minus 2 kurang 3 kayak gitu. Lanjutin aja. Berarti sama dengan 3 kurang 4 itu minus 1 per minus 2 dikurang 3. Berarti kan minus 5. Kita sederhanakan aja ya. Minus dibagi minus kan positif. Jadi jawabannya adalah 1 per 5 kayak gitu. Bisa dipahami yang ini ya. Lanjut ke yang soal II. Berarti M sama dengan Y2-nya di sini 4, berarti 4 dikurang Y1-nya 5, berarti 4 kurang 5 per X2-nya minus 1 dikurang X1-nya 4. Jadi minus 1 dikurang 4. Sama dengan 4 kurang 5 minus 1 per minus 1 kurang 4 minus 5 juga kayak nomor yang pertama tadi ya. So kita tinggal sederhanakan negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per 5 juga. Next yang terakhir soal yang III. Berarti M sama dengan Y2-nya di sini minus 6. Berarti minus 6 dikurang Y1-nya 0. Berarti minus 6 kurang 0 per X2-nya 0. Berarti 0 dikurang X1-nya minus 3 kan. Berarti 0 dikurang minus 3. Sama dengan minus 6 kurang 0. Ya minus 6 per 0 dikurang minus 3. Berarti kan 0 tambah 3 ya. Jadi sama dengan 3. Udah deh kita tinggal sederhanakan. Minus 6 dibagi 3. Ya minus 2. Kayak gitu. Bisa dipahami ya tipe soal kayak gini. Oke, contoh selanjutnya. Jika gradien garis melalui titik minus 4, P dan 1,2 adalah minus 3 per 4, maka nilai P-nya berapa? Jadi ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi kan kita sudah ada koordinatnya, ditanya gradien. Sekarang justru gradiennya udah ada, tapi salah satu koordinatnya belum lengkap nih, masih ada P-nya di sini. Nah, P-nya itu yang kita cari. Caranya gimana? Caranya masih masukin aja ke rumus dasar gradien yang Pak Beni kasih kotak kuning ini ya. Jadi rumusnya masih itu, so kita tinggal masukin aja. Gradiennya kan minus 3 per 4, jadi nanti ini sama dengan minus 3 per 4. Nah, Y2-nya berapa? Kita kasih kode dulu ya di soal. Ini nanti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti kan Y2 kurang Y1. Berarti 2 kurang P per X2 kurang X1. 1 dikurang minus 4. Sama dengan gradiennya kan. Gradiennya udah ada tadi, minus 3 per 4. Oke, kita tinggal selesaikan ini. Ini berarti jadinya kan 2 kurang P per 1 dikurang minus 4 kan berarti 1 tambah 4 ya. Jadinya kan 5. Ini nilainya sama dengan minus 3 per 4. Selanjutnya kita tinggal kali silang ya. Berarti kan nanti 2 kurang P dikali 4 akan sama dengan minus 3 dikali 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Kita sederhanakan masing-masing ruas. Ruas kiri berarti 2 kali 4, 8 kurang P kali 4, ya 4P. Sama dengan minus 3 kali 5, ya minus 15 gitu ya. Nah, Pak Beni pindahin ke sebelah kanan biar lebih jelas terlihat. So, ini tadi kan 8 kurang 4P sama dengan minus 15. Kita tinggal sederhanakan aja sampai ketemu P-nya. So, 8 ini Pak Beni pindahin ke kanan jadi minus 4P sama dengan minus 15. 8 itu kan positif, pindah ke kanan jadi negatif kan. Jadi minus 15 kurang 8. Lanjut, minus 4P sama dengan minus 15 kurang 8 itu minus 23 ya kan. Nah, sama-sama dibagi minus 4 aja ya, supaya tinggal P aja. So, ini nanti dibagi sama minus 4, maka persamaannya tinggal minus 4P dibagi minus 4 jadi P aja. Sama dengan minus 23 dibagi minus 4. Min dibagi min jadi positif ya. Jadi 23 per 4. Ya udah, nilai P-nya adalah 23.